Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk materi basis data, yaitu tentang normalisasi. Video sebelumnya sudah saya bahas tentang normalisasi, kemudian langkah-langkah untuk melakukan normalisasi, kenapa sebuah tabel perlu dilakukan normalisasi. Nah, sekarang kita bahas tentang contoh soal. Jadi, ini ada contoh soal yang belum normal, kemudian kita akan coba untuk buat menjadi data yang normal atau tabel yang normal. Nah, ini sebenarnya sudah latihan ya, latihan minggu yang lalu, kemudian hari ini akan kita bahas. Di sini soal untuk normalisasinya yaitu contoh struk data penjualan. Jadi struk data penjualan di sini ada 6 ya, ada 6 field. Yang pertama kode faktur, ya, kemudian tanggal transaksi, kemudian kode barang, nama barang, harga, sama jumlah, quantity atau jumlahnya. Nah, di sini kalau saudara lihat di tabel yang ada di sini bahwa pada tanggal 14 terjadi 2 transaksi, ya, di mana dikasih kode fakturnya 001 dan 002. Kemudian transaksinya di tanggal 14. Nah, transaksi yang pertama kode barang BRG 001, kemudian nama barangnya ini Indomie goreng, harganya 2.500, jumlahnya 7, ya. Kemudian sama ini yang kedua masih dalam satu transaksi ya. Jadi di sini dari satu transaksi dia melakukan 4 pembelian barang. Kemudian masih di tanggal 14, beda orang, kode fakturnya 002, dia melakukan 2 transaksi, ya. Kemudian ini datanya, berikutnya yang ketiga, ini di tanggal berikutnya, kode transaksi yang ketiga di tanggal berikutnya, dia melakukan 2 transaksi. Nah, ini contohnya mungkin datanya sedikit ya, tapi kalau datanya banyak mungkin nanti repot ya untuk menjelaskannya. Jadi ini contohnya datanya sedikit. Nah, dari data ini memang belum dilaksanakan normalisasi. Ini nanti kita akan membuat supaya data yang ada di sini, ya, data dari struk data penjualan, ini akan kita lakukan normalisasi. Nah, ini untuk langkah tahap yang pertama dari bentuk normalisasi. Jadi bentuk satu normal form terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak. Ini sudah pernah saya jelaskan. Kemudian atribut dalam tabel harus bernilai atomik. Atomik itu artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian yang ketiga tahapannya yaitu tabel dikatakan 1NF normal form jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal. Ini ya, ini nanti yang kita. Dia memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, kemudian bentuknya dari anormal, dari bentuk yang tidak normal, dari data yang tadi, ya, dari transaksi yang tadi, kemudian kita ubah menjadi bentuk 1NF atau bentuk normal yang pertama. Nah, bentuk normal pertama, ya, ini syaratnya diubah menjadi dari tabel anormal ini menjadi bentuk normal yang pertama. Yang ditambahkan apa? Yang ditambahkan semua baris harus diisi. Ini kalau saudara lihat bahwa kode faktur KD001, ya, ini ada 4 kode barang, ini berarti dituliskan semuanya, ya, KD01, KD01 sampai 4 kali. Kemudian yang kedua sama KD02, KD02, KD03, 03.
Sehingga semua baris yang ada di kolom ini semuanya terisi. Nah, ini yang dinamakan untuk proses normal yang pertama. Nah, pertanyaannya kalau data sudah menjadi normal yang pertama bagaimana? Ya sudah, berarti dia sudah memenuhi untuk normal yang pertama. Kita tinggal lanjutkan tahap ke normalisasi yang kedua. Nah, ini bentuk normal yang pertama, hasil akhirnya. Bentuk normal yang kedua yaitu memenuhi bentuk 1NF, satu normal formnya. Ya, tadi sudah memenuhi. Kemudian tiap atribut bukan kunci harus bergantung fungsi ke atribut kunci. Nah, bergantung fungsi ini seperti ini ya. A adalah kunci, sedangkan B, C, D, E bergantung fungsi terhadap A. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian menjadikan pengelompokan dalam tabel-tabel yang relevan. Nah, intinya apa di sini saya garis bawahi? Intinya pada tahap normalisasi yang kedua, tabel harus dipecah berdasarkan kuncinya atau berdasarkan primary key-nya. Itu kuncinya. Nah, kita ubah ya dari bentuk normal yang pertama. Ini data yang sudah kita normalkan yang pertama. Kemudian dari data ini kita mulai melakukan analisis ya. Analisis dari tabel yang ini dianalisis menjadi bentuk normal yang kedua. Nah, kalau saudara lihat dari data ini ya, dari data 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang layak atau yang pas untuk kita jadikan primary key ya, itu adalah kode faktur dan kode barang. Ya, syarat untuk menjadi primary key mungkin sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya. Kode faktur dan kode barang. Ya. Nah, kemudian kita ubah. Kode barang ini nanti akan menjadi sebuah tabel barang. Tabel barang di sini. Tabel barang terdiri dari kode barang, nama barang, dan harga. Kenapa jumlah tidak termasuk? Karena jumlah itu nanti masuknya ke dalam tabel transaksi. Jadi di sini nanti kita pecah menjadi dua. Yang pertama tabel barang, ya, tabel barang. Kemudian yang kedua adalah tabel transaksi. Ya, tabel barang itu terdiri dari kode barang, nama barang, dan harga. Kemudian kode transaksi, tabel transaksi itu terdiri dari kode faktur, tanggal faktur, kemudian ada kode barang sama jumlah kuantitinya. Ya, ini untuk bentuk normal yang kedua. Jadi dipecah. Kenapa dipecah? Karena kalau tabel barang itu kita bisa menambahkan barang ya. Tapi kode faktur ini kita berdasarkan transaksi ya, berdasarkan transaksi. Nah, ini bentuk normal yang kedua dari satu tabel kemudian kita ubah menjadi dua tabel, yaitu terdiri dari tabel barang dan tabel transaksi. Langkah yang ketiga, kita akan membuat normal yang ketiga, 3NF, normal form. Itu akan terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF, tadi sudah memenuhi. Kemudian, atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif. Ya, mungkin sudah saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ketergantungan transitif itu artinya A, ya, B, C, D, E, C ke E. C adalah trans untuk E dan A, maka didekomposisi menjadi A, B, C, D, dan C ke E. Nah, pada 3NF tidak diperkenankan adanya partisial atau transitif dependensi dalam sebuah tabel. Nah, ini transitif dependensi ini biasanya terjadi pada tabel hasil relasi.
Nah, intinya apa di dalam normal yang ketiga? Jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah ini, jadi saya garis bawahi di sini. Jadi nanti diperlukan pemisahan ke tabel yang baru. Ya, jadi jika terdapat suatu atribut ya yang tidak bergantung, dia tidak bergantung dengan primary key, tapi bergantung dengan field yang lain, maka perlu dipisahkan ke dalam tabel baru. Ya. Nah, ini untuk bentuknya. Jadi bentuk normal yang kedua, kemudian kita ubah menjadi bentuk normal yang ketiga. Nah, saya jelaskan ya. Jadi bentuk normal kedua tadi terdiri dari tabel barang dan tabel transaksi. Ada dua tabel ya. Kemudian di bentuk ketiga, di sini nanti akan menjadi 3 buah tabel. Tabel yang pertama tetap tabel barang, kemudian ada tabel transaksi, ya. Kemudian yang ketiga ada tabel detail barang. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel ini, ya, di dalam tabel ini, tabel barang tetap ya. Jadi ada kode barang, kemudian ada nama barang, kemudian ada harga. Nah, kemudian untuk tabel transaksi, ya, tabel transaksi itu kita ubah, ya, kode faktur sama tanggal. Ya, sedangkan kode barang sama kuantitinya, ya, jumlahnya itu tidak kita masukkan ke dalam tabel transaksi. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada namanya tabel detail barang. Jadi terdiri dari kode faktur, kode barang, nama barang, harga, sama jumlah. Ya. Kolom harga di sini, ya ini saya jelaskan. Kolom harga pada tabel detail barang, ya di sini, digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi pada saat kita melakukan transaksi, harganya ini dimasukkan ke dalam detail barang. Ya. Nah, meskipun harga, ya, pada kolom tabel barang ini ada harga ya. Jadi intinya seperti ini. Harga barang itu kadang kita ada fluktuatif itu naik turun. Misalnya harga telur sekarang dengan telur sebelumnya mungkin terjadi peningkatan ya. Ini menjelang hari besar nasional ya. Jadi harganya pasti akan naik. Nah, di sini pihak supermarket atau pihak tokonya itu pasti akan mengubah dari field harganya ini. Jadi bisa jadi nanti Indomie itu harganya tidak 2.500 lagi. Mungkin 1 bulan lagi nanti harganya menjadi 2.700. Harga ini yang berubah-ubah. Tetapi detail transaksi ini tidak akan berubah. Ketika dia melakukan transaksi pada tanggal 20 Desember harganya masih 2.500. Tetapi mungkin nanti ketika dia transaksi di tanggal 25 Desember harganya mungkin menjadi 2.700. Ini yang dinamakan. Nah, artinya apa? Tabel yang ada di sini adalah fix, ya. Fix ini berdasarkan transaksi yang terjadi pada saat ini. Ya, makanya dia dipisah menjadi 3 buah, ya. Nah, ini untuk bentuk normalnya, sehingga dari bentuk normal yang ketiga ini sudah memenuhi. Jadi nanti kita tidak sampai bentuk normal yang keempat dan yang kelima. Jadi
umumnya biasanya bentuk normal yang ketiga itu sudah memenuhi. Ya. Nah, ini hasilnya dari satu tabel tadi, ya. Dari satu tabel tadi, ya, tabel struk data penjualan, ya, data penjualan. Setelah kita lakukan normalisasi, nanti ada 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel barang. Ya, tabel barang di sini ini masternya ya. Jadi nanti harga di sini itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisinya. Kemudian tabel transaksi, ini mencatat secara detail tentang transaksi yang ada di penjualannya. Kemudian tabel detail barang juga sama ya, ini tabelnya bentuknya fix, tetap ya. Jadi ketika kita transaksi di hari ini dengan 1 bulan berikutnya, kemungkinan tabel barangnya sudah berubah, tetapi detailnya, riwayatnya masih tetap ada. Oke, itu adalah penjelasan dari contoh normalisasi. Ya, di sini saudara mungkin bisa memahami dari satu tabel data penjualan, ya, kemudian kita normalkan bentuknya dari mulai tahap normal yang pertama, normal yang kedua, sampai normal yang ketiga, ya, sehingga ini memperoleh sebuah tabel yang dipecah menjadi 3, yang dipecah dari 3. Nah, intinya apa? Intinya dalam penyusunan sebuah tabel kita sesuaikan dengan kebutuhan. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan tentang contoh dari normalisasi ini. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom e-learning atau melalui WA Group. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.